Saya baru tahu ternyata bahkan pelurunya yang dibuat pun bisa dimasukkan di dalam senjata ini ya. Jadi dari belakang, sama seperti fungsi di dalam film. Saya sampai speechless lihat barang ini ya. Ini barang koleksi para sultan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya Buy Collection Daily yang selalu membahas barang-barang premium di dunia koleksi. Kali ini saya akan membahas sebuah senjata fenomenal yang sudah 48 tahun yang lalu tampil di layar bioskop. You see, Mr. Bond, I always thought that I like animal. Then I discover I like killing people even more. Kamu tahu, Mr. Bond, saya selalu merasa bahwa saya menyukai binatang. Namun, akhirnya saya mengetahui bahwa saya lebih menyukai membunuh orang. Dan di depan saya, ini adalah senjata yang digunakan oleh Francisco Scaramanga untuk membunuh musuh-musuhnya. 40 tahun sejak film The Man with the Golden Gun ini beredar, sebuah perusahaan diberi kepercayaan untuk memproduksi ulang barang yang digunakan oleh Mr. Scaramanga ini untuk diedarkan kembali ke para penggemar James Bond di luar sana. Dan saya tidak bisa menolak ketika tawaran itu datang ke email saya. Tanpa berpikir panjang, saya memutuskan untuk membeli barang ini dan mendatangkan ini langsung dari Amerika. Dusnya kokoh sekali ya. Mungkin karena barang ini yang tampilannya nanti mungkin bisa Anda lihat semua bahwa tampilannya seakan-akan dari emas ya. Jadi mau tidak mau perusahaan yang memproduksi ini harus mengemas produk ini dengan sangat-sangat aman. Oke, saya sangat penasaran ya dengan senjata yang digunakan di film ini. Jadi kita segera melihat isinya ya. Seperti yang kita sama-sama lihat, packagingnya sangat-sangat lux. Kita bisa lihat logo dari 007, agen rahasia dari Inggris ya, MI6, dan kotaknya hitam legam, ambang 007-nya dibuat emboss ya, warnanya. Lalu di sampingnya kita bisa lihat barang ini dari film yang berjudul The Man with the Golden Gun. The Man with the Golden Gun adalah film yang rilis pada tahun 1974. Dan film ini adalah film ke-9 dari aksi 007 ini ya. Jadi
film ke-9 dari film James Bond. Oke, kita buka ya bersama-sama. Kita lihat isinya seperti apa. Wah. Wah, luar biasa. Bisa Anda lihat. Packagingnya benar-benar eksklusif sekali. Wah, ini terbuat dari kayu ya, namun kelihatan sekali ya. Finishing barangnya benar-benar eksklusif. Kita lihat ya isinya. Ada oke. Kurang lebih isinya seperti ini ya. Kalau kita tutup kacanya, oke. Kurang lebih seperti ini isinya. Kita bisa lihat ada beberapa piece item ya di dalamnya. Ada pemantik api, ada mungkin ini tempat rokok ya, lalu ada manset yang biasa dipakai di jas, lalu ada pulpen, dan kalau nggak salah yang di bawah ini adalah peluru. Dan ini adalah plakat ya, plakat yang diberikan untuk supaya orang tahu bahwa ini barang apa. Barang-barang ini digunakan sehari-hari oleh sang musuh dari James Bond yang bernama Francisco Scaramanga. Lalu ketika dia sudah ada di samping target yang dia mau habisi, dia akan pelan-pelan mengeluarkan satu persatu barangnya yang disepuh oleh emas ini, lalu dirakit sama dia jadi sebuah senjata, pistol ya. Lalu dia menghabisi ya nyawa orang-orang yang tidak disukai oleh sang penjahat ini ya. Bayangkan saja benda-benda ini yang Anda lihat sekarang itu bisa dirakit jadi senjata api. Luar biasa sekali. Dan ini adalah film dari tahun 1974, hampir 5 dekade yang lalu. Kita lihat sekarang ya, barang per barang. Oke. Wah, untuk pemantik api sendiri, barangnya benar-benar berat ya, berat sekali. Nah, dan secara tampilan benar-benar dia berfungsi sebagai pemantik api atau korek api ya. Sementara barang kedua, kalau kita amati, wah ini lebih berat lagi, sangat berat sekali. Kita lanjut dulu. Untuk yang pulpen, benar-benar secara tampilan dia pulpen ya, meskipun nantinya secara pemasangan dia akan berfungsi sebagai laras dari pistol ya. Waduh, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini nantinya ya. Cara memasangkannya
Susah sekali ya. Oh, ternyata seperti ini. Mengerikan ya. Dan mansetnya kita pasangkan pada part, tunggu ya. Oh, part ini. Jadi pelatuknya merupakan manset ya. Bentar, agak susah, harus mengerti cara pemasangannya. Oke, sudah bisa masuk. Oke, lalu otomatis yang terakhir adalah peluru ya, peluru. Ya, bayangkan benda yang awalnya terpisah-pisah yang ada di kantong kalian, tiba-tiba benda itu bisa dipakai untuk menembak. Wah, ini benar-benar ide yang luar biasa. Hampir 50 tahun yang lalu, dan orang sudah bisa memikirkan alat seperti ini yang dirakit dari sekian banyak barang yang kita bisa pakai dan bawa kemana-mana tanpa terdeteksi oleh musuh. Bahkan pelurunya yang dibuat pun bisa dimasukkan di dalam senjata ini ya. Jadi dari belakang, sama seperti fungsi di dalam film. Saya sampai speechless lihat barang ini ya. Jadi buat kalian semua di luar yang suka dengan mainan dan merasa sebagai sultan, ini adalah barang yang benar-benar harus Anda miliki. Jadi buat semua teman-teman yang ngaku sebagai crazy rich, ini barang yang harus Anda pajang di ruang koleksi Anda. Benar-benar bagus sekali. Barang ini berat seperti sebuah senjata ya. Saya sampai nggak bisa berkata-kata. Saking ini benar-benar, wah, saya baru ketemu ya ada barang. Waduh, ini pelurunya sudah masuk. Tinggal kita tekan dan boom. Itu Anda akan terhabisi. Kalau nggak salah, seingat saya peluru dari Golden Gun ini di filmnya ditaruh pada kepala sabuk dari sang Francisco Scaramanga ya. Ini benar-benar harus Anda punya ini. Ini barang koleksi para sultan. Kita lihat, wih gila. Saya sampai pegang aja gemeter ya, karena barang ini berat sekali. Seakan-akan kita lagi megang senjata api sesungguhnya ya. Dengan tampilan yang bercahaya karena dari bahan emas semua. Pada awalnya pertama kali kita mengeluarkan peluru, pulpen, panset, korek api, serta tempat rokok ya. Dan setelah kita merakitnya jadi sebuah senjata api, perusahaan ini sangat memperhatikan para penggemar 007 ya. Jadi setelah kita merakitnya, kita punya opsi lain. Ternyata foam yang kita lihat dari kotaknya telah diberi satu opsi yang berikutnya, yaitu kita bisa memajangnya dalam bentuk sudah berupa senjata api. Jadi kita hanya tinggal membalik dan memasangkan plakat ya, lalu pistol ini sudah bisa masuk dan mungkin kurang lebih seperti inilah ya. Jadi kita bisa menutup kotak display yang indah ini dan kita bisa mengamatinya. Jadi barang ini bisa terdisplay dalam bentuk senjata ataupun dalam bentuk barang yang dipakai sehari-hari ya, yang tadi. Setelah saya membuka dan membongkar barang ini dan merakitnya menjadi senjata, kesimpulan saya adalah barang ini adalah barang yang benar-benar fenomenal ya. Kalau Anda lihat sejak kemunculannya 48 tahun yang lalu, barang ini memang benar-benar
secara berat, secara bentuk, secara warna, secara tampilan, produk ini bisa saya kasih nilai 120. Jadi nilainya sudah bukan 100 lagi. Ini sudah nilainya 120. Benar-benar benda yang sangat-sangat remarkable ya. Jadi ini sudah keren abis pokoknya. Dan buat kalian semua yang penasaran dan ingin melihat senjata api ini secara dekat, kalian bisa datang ke Blockbuster Museum Surabaya, Jalan Kenjeran 463-465, lantai 2, Surabaya. Di sana masih ada beberapa barang dari dunia 007 yang sudah terpajang di dalam museum. Ya, Anda harus lihat, Anda harus saksikan sendirilah ya, baru bisa tahu bahwa wah, barang ini memang bagus dan keren. Buat kalian semua penggemar Agen Rahasia 007, saya ingin tahu sih komen kalian, apakah setelah melihat benda yang saya review ini Anda jadi teringat film yang dulu Anda tonton atau gimana, atau mungkin Anda punya pendapat lain mengenai musuh-musuh dari James Bond yang ternyata memiliki senjata yang jauh lebih keren dan lebih bagus. Ayo share di komen ya, saya tunggu. Jangan lupa untuk share video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sebagai penutup video kali ini, jangan pernah lupakan kata-kata saya. Apa itu? Mengkoleksi adalah jalan ninjaku. Sampai ketemu pada video berikutnya.